Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasi Robi Aulia dengan NIM 211818118. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan apresiasi sejarah perkembangan alat hitung di Bantul. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian alat hitung. Alat hitung atau komputer menurut KBBI merupakan alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Perkembangan alat hitung dimulai dari sipua, kalkulator, lalu komputer digital. Yang pertama, sipua. Sipua adalah alat kuno untuk menghitung, dibuat dari rangka kayu dengan sederet poros berisi mantik-mantik yang bisa digerakkan. Asal-usul sipua sulit dilacak, karena alat hitung yang mirip sipua banyak dikenal di berbagai kebudayaan di dunia. Konon sipua sudah ada di Babilonia dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Orang Yaman kuno menghitung dengan membuat garis-garis dan meletakkan batu-batu di atas pasir yang merupakan awal dari berbagai macam variasi sipua. Sipua dikenal juga dengan abakus yang diserap dari bahasa Inggris, abacus. Penggunaan kata abacus dimulai sejak tahun 1387. Meminjam kata dalam bahasa Latin abacus yang berarti kata abax, yang dalam bahasa Yunani berarti tabel perhitungan. Dalam bahasa Yunani, kata abax juga berarti tabel untuk menggambar bentuk-bentuk geometris di atas debu atau pasir. Ahli linguistik berspekulasi bahwa abax berasal dari kata abax yang dalam bahasa Ibrani berarti debu. Pendapat lain mengatakan abacus berasal dari abax yang dalam keluarga bahasa Fenisia berarti pasir. Perkembangan sipua di Bantul. Di Kabupaten Bantul sendiri, masyarakat biasanya menyebutnya dengan sempua. Bahkan masih ada beberapa yang menggunakan sempua ini. Yang saya jumpai di daerah Bantul ini adalah anak TK bahkan anak SD yang diajarkan sempua oleh gurunya. Namun penggunaan alat sempua ini di lingkungan masyarakat sudah jarang digunakan karena masyarakat lebih memilih alat hitung yang lebih canggih yaitu kalkulator genggam ataupun kalkulator yang ada di handphone. Cara kerja sipua. Yang pertama, tempatkan sipua pada posisi yang tepat. Yang kedua, tetapkan nilai tempat pada setiap kolom. Yang ketiga, awali dengan menghitung manik-manik di baris bawah. Yang keempat, beralihlah dari 4 ke 5. Yang kelima, ulangi pola pemindahan manik-manik untuk bilangan yang lebih besar. Untuk sumbernya sudah tertera di layar. Lalu yang kedua, kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Perkembangan kalkulator pada tahun 1642. Blaise Pascal yang pada saat itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat yang dinamakan Pascalin ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsufus Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti Pascalin, alat mekanik juga bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Tahun 1820, Carlos Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan penemuan alat ini, yang dinamakan aritometer ini, maka kalkulator mekanik pada zaman itu mulai populer. Pada 1892, William Burgess, seorang mantan teller, memperkenalkan sebuah kalkulator pencetak yang cukup sukses meskipun bertenaga tangan.
Tahun 1903, John V. Antasov dan Guilford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean, sebuah perhitungan matematika yang dinyatakan sebagai benar atau salah. Tahun 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang selama ini dianggap rumit. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Tahun 1935, seorang insinyur konstruksi berkebangsaan Jerman bernama Konrad Zuse membangun sebuah kalkulator mekanik untuk menangani perhitungan matematik yang ada di profesinya. Tak lama setelah keberhasilannya, Zuse memulai pembangunan dan peralatan elektronik terprogram yang ia selesaikan pada tahun 1938. Perkembangan kalkulator di Bantul, Yogyakarta. Saat ini, perkembangan kalkulator di daerah Bantul sudah menggunakan kalkulator dalam bentuk yang simpel dan mudah untuk dibawa. Perhitungannya pun dapat secara matematis dan lebih mudah. Penggunaan kalkulator sampai saat ini masih digunakan. Cara kerja kalkulator. Setelah chip berhasil melakukan perhitungan, maka hasilnya akan dikonversi kembali ke angka yang kita kenal saat ini dengan bilangan 0, 1, hingga 9. Angka tersebut akan tampil pada layar LCD pada kalkulator agar nampak penglihatan manusia. Sumbernya dapat dilihat pada layar dan juga ada gambar kalkulator roda numerik yang sudah tertera pada layar. Ada juga penyempurnaan kalkulator oleh Leibniz, kalkulator mekanik, dan juga kalkulator yang ada pada saat ini. Yang ketiga, komputer digital. Komputer berasal dari bahasa Latin yang berarti komputer, yang berarti menghitung. Komputer dalam wujud mesin elektronik menjadi canggih yang dapat membaca berbagai macam informasi dan mengolahnya menjadi suatu bentuk persamaan perhitungan yang diinginkan. Perkembangan komputer digital. Komputer berkembang dalam beberapa generasi berdasarkan kemutakhiran dan beragam jenis aplikasi kemampuan grafis yang dapat diterapkan di dalamnya. Tujuan pokok dari adanya mesin elektronik komputer ialah menghasilkan informasi yang didukung oleh elemen perangkat keras, elemen perangkat lunak, dan brainware yang menjalankan komputer. Perkembangan komputer di daerah Bantul. Saat ini sudah banyak yang menggunakan komputer di daerah Bantul karena masyarakat lebih memilih alat hitung yang canggih. Komputer digital juga masih digunakan sampai saat ini. Cara kerja komputer. Yang pertama, input, yaitu media digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Yang kedua, proses, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input nantinya akan dikeluarkan ke sistem output. Yang ketiga, output, yaitu media keluaran di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut. Sumbernya sudah tertera pada layar dan juga ada gambar komputer digital saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.